kesempatan yang baik ini saya akan berbagi tentang makna sunnah dari kitab Al-Madkhulu ila Dirasati Sunnatin Nabawiyah. Kitab ini pada kisam yang pertama menjelaskan tentang definisi sunnah. Ini penting, mengapa? Karena seringkali di ada keliruan dalam memahami sunnah nabawiyah. Sunnah secara bahasa berbeda dengan sunnah secara istilah dan juga sunnah secara urf. Dalam bagian yang pertama beliau menyebutkan at-ta'riful 'amu li sunnah, definisi umum tentang sunnah. Yang pertama adalah ta'rifus sunnati lughatan wa istilahan, definisi sunnah secara bahasa dan secara istilah. As-sunnatu fil lughah, sunnah secara bahasa itu banyak. Namun beliau di sini menyebutkan dua saja. As-sunnatu jam'uha sunan wala haidatu ma'anin fil lughah wa min asyhariha ma yali. Jadi makna sunnah secara bahasa itu banyak. Namun beliau di sini menyebutkan ada dua yang paling masyhur. Yang pertama adalah at-tariqatul mustaqimatul mahmudah. Yang pertama adalah metode atau jalan yang mustaqim, yang lurus dan terpuji. Jadi tariqah mustaqimah mahmudah itu makna sunnah secara bahasa. Dan itu bisa diambil dari makna tersebut, makna bahasa tersebut dapat diambil dari Al-Quran, seperti Quran surah An-Nisa ayat 26. Demikian juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika disebutkan sunnu bihim sunnata ahlil kitab. Maksudnya adalah huzuhum ala tariqatihim. Jadi makna sunnah di sini adalah tariqah mustaqimah mahmudah, jalan yang lurus dan terpuji. Yang kedua, makna sunnah adalah as-sirah. Sawa'un kanat hasanatan au qabihatan, sama saja apakah bermakna baik ataukah bermakna buruk, baik hasanah atau qabihah. Jadi makna sunnah yang kedua adalah sirah. Sirah ini adalah jejak, ya, atau perjalanan. Dan itu bisa diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW, yakni man sana fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu, dan seterusnya. Kemudian juga lanjutannya wa man sana fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wijruha wa wijru man amila biha min ba'dihi. Jadi di sini makna sunnah itu ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Ya, ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Ada sunnah dalam makna baik, ada sunnah dalam makna buruk, ya. Jadi makna sunnah yang kedua adalah as-sirah, jejak. Kemudian yang berikutnya, sunnah secara urf. Isti'malu kalimati sunnati fil urfil islamil am. Bagaimana penggunaan sunnah dalam urf Islam secara umum? Dikatakan fal ma'anal murad li sunnati huwa tariqatul islami wal hajjun nabawi wa tariqatul masyru'ah al muttaba'ah fid din wal manhajun nabawi al hanif. Jadi maksud dari sunnah secara urf sebagaimana yang digunakan sejak zaman sahabat, sunnah itu merujuk kepada makna yakni tariqatul Islam, metode Islam, hajjun nabawi, petunjuk kenabian, kemudian metode yang disyariatkan dan yang harus diikuti dalam agama. Termasuk juga sunnah itu dalam makna urufnya adalah manhajun nabawi al-hanif, yakni manhaj kenabian yang lurus. Maka lawan dari atau kebalikan dari sunnah dalam makna uruf ini adalah sesuatu yang menyimpang, ya. Sering orang menyebutnya bid'ah misalnya. Misal, wa minhu qauluhu, misalnya ada yang mengatakan fulanun ala sunnatin, seseorang itu berdiri di atas sunnah misalnya. Maka maksudnya apa? Maksudnya adalah
idza amila ala wafqi ma amila bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum. Jadi ketika seseorang itu berbuat sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, itu berarti dia berpijak di atas sunnah. Kemudian ketika ada yang mengatakan fulanun ala bid'atin, seseorang itu berpijak berdiri pada bid'ah, ya. Maka maksudnya adalah idza amila ala khilafi ma amila bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum. Jadi ketika seseorang itu melakukan suatu perbuatan yang menyelisihi dengan apa yang diperbuat oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, atau dalam bahasa lain adalah ahdasa fiddin, ya, orang yang membuat-buat sesuatu yang baru dalam agama. Malam yakun alaihi salafus salih, apa yang tidak dicontohkan oleh ulama salafus salih. Jadi makna sunnah secara urf ini kebalikannya adalah bid'ah, ya. Kemudian makna sunnah secara istilah, ya, makna sunnah secara istilah itu berbeda-beda. Ada menurut istilah muhaddisin, ada menurut istilah ahli usul, ya, usuliyin, ada menurut istilah ahli fikih atau fuqaha. Sunnah menurut muhaddisin adalah, ya, ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khuluqiyatin au hilqiyatin au siratin. Yang disebut dengan sunnah menurut para ahli hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkataannya, ya, sabdanya, perbuatannya, ya, perbuatannya, kemudian juga takrirnya dan sifatnya. Baik itu sifat akhlak maupun sifat penciptaannya atau sirahnya, ya, perjalanan. Itulah sunnah. Jadi apa-apa yang disandarkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaul, af'al, ya, tadi takrir dan juga sifatnya, baik sifat akhlak maupun sifat penciptaannya, termasuk sirahnya, itu sunnah menurut ahli hadis. Beda lagi sunnah menurut ahli usul fikih, ya. Menurut para ulama usul fikih, maka sunnah itu maknanya adalah lain, ya. Menurut para ahli usul fikih, sunnah itu adalah ma'udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn, ya, apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sabdanya, perbuatannya dan juga takrirnya. Nah, itu menurut para ulama usul fikih. Jadi tidak sifat, ya, tidak menyebutkan di sana sifat. Ya, kemudian terakhir adalah tadi menurut siapa? Menurut ahli usul fikih. Sekarang sunnah menurut fuqaha. Ya, kalau menurut usul fikih kan tadi sunnah itu mirip dengan menurut ahli hadis, tapi tanpa sifat di sana. Ya, tanpa sifat sampai dengan takrir. Dikatakan di sana min qaulin au fi'lin au takrir. Kenapa tidak menyebutkan sifat? Ya, karena sifat khuluqiyah atau sifat khilqiyah itu dia bukan masdar dalam masalah tasyri', ya, li'annahum yabhasuna fiha kamasdarin littasyri', ya. Jadi pembahasan di sini adalah fokus kepada apa yang menjadi sumber tasyri'. Dan tasyri' itu dikatakan di sini wa tasyri'u yasbutu bil qaul awil fi'li awil takriri minan nabi sallallahu alaihi wasallam la biwasfihi. Nah, itu, ya. Jadi tidak sifatnya. Makanya ulama usul fikih memaknai sampai di sana. Sampai takrir. Takrir itu berarti persetujuan Nabi.
ya, terhadap apa yang sahabat lakukan. Dan yang terakhir, sunnah menurut para ahli fikih adalah sunnah itu ma laisa biwajibin, apa-apa yang bukan wajib. Jadi tuntutan untuk mengerjakan tapi tidak wajib, ya, tidak wajib. Yakni apa yang mendapatkan pahala ketika melakukannya dan tidak mendapatkan siksa ketika meninggalkannya, itu sunnah. Jadi ketika dikatakan begini, ya, contoh begini, misalnya marilah kita meninggalkan sunnah yang baik untuk generasi setelah kita. Itu sunnah dalam mana bahasa berarti, ya, karena sunnah itu ada tadi asirah, kemudian apa namanya, baik hasanah maupun qabihah, kan? Berarti mana bahasa itu. Terus kalau kita mengatakan misalnya, marilah kita berpegang teguh pada sunnah, jangan sampai kita melenceng kepada aspek bid'ah, maka itu sunnah berarti secara makna urf, ya. Kalau dikatakan misalnya besok atau nanti malam kita akan mengkaji kitab sunnah nabawiyah dari Sunan At-Tirmizi misalnya, maka sunnah di sana adalah hadis, ya, menurut ahli hadis. Sunnah di sana adalah hadis sebagaimana makna menurut para ahli hadis. Jadi apa yang disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW semuanya. Ketika dikatakan misalnya sumber hukum Islam itu adalah Quran dan sunnah, nah, sebagai dalil, maka berarti itu sunnah menurut ulama usul fikih, kan. Kemudian ketika disebutkan misalnya kita hari ini, ya, di siang hari atau di pagi hari ini kita mari menegakkan sholat sunnah duha, maka sunnah di situ adalah sunnah dalam makna menurut ulama fikih, ya. Jadi itu pemetaan makna sunnah, sehingga tidak boleh lantas kita menjadi keliru karena tercampur antara satu makna dengan makna yang lain. Ada makna bahasa, makna uruf, dan makna istilah. Makna istilah juga ada menurut ulama hadis, usul fikih, dan para ulama fikih. Wallahu a'lam.